Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali ketemu dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas mengenai angka penting dan notasi ilmiah, ya. Oke, minggu lalu kita bahas mengenai besaran dan satuan. Hari ini kita bahas notasi ilmiah. Apa saja yang akan kita bahas? Kita bahas yang pertama mengenai notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu digunakan untuk menyederhanakan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Bilangan yang sangat besar itu yang nolnya banyak di depan, misalnya 300 juta, 300 miliar, yang banyak-banyak tuh nolnya kita bisa sederhanakan dengan penulisan yang pendek. Kalau bilangan yang sangat kecil yang gimana? Bilangan yang sangat kecil itu yang 0,0,0,00000 sekian misalnya. Itu berarti bilangannya sangat kecil. Nah, notasi ilmiah itu bisa kita tuliskan seperti ini simbolnya. A, titik-titik kali 10 pangkat N. A, ini itu adalah bilangan asli mulai dari 1 sampai 9. Nah, jadi dalam notasi ilmiah A-nya itu harus satu angka, tidak boleh lebih dari 1, ya. Nah, 10 pangkat N ini dinamakan orde. Yang N-nya ini pangkat orde gitu, ya. Ini penulisan sederhananya. Jadi, angka yang sangat besar atau bilangan yang sangat besar dan bilangan sangat kecil bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kita lihat ke contoh. Oke, contoh ya. Nah, misalnya ibu punya bilangan yang sangat besar. Ini kalau kita baca ini berarti berapa nih? 123.000 gitu. Kalau kita mau sederhanakan, kita tulisnya 1,23. Jangan lupa ini koma, tidak titik ya. Ini 1,23. Nah, kita ngitungnya dari sini nih. Geserin koma sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali, hanya nanti kita tulis 10 pangkat 5 karena kita gesernya 5 kali ya. Kita ulang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, soal yang berikutnya, kalau yang ini berarti kita bacanya 456 juta. Oh, banyak banget ya. Coba kalau uang. Nah, tapi ini hanya sekedar bilangan ya, untuk menyederhanakan ya. Kita coba, berarti karena penulisan bilangan atau notasi ilmiah itu angka di depannya harus 1, makanya kita bikin komanya di sini nih. Ya, kita tulis sama dengan ya. Berarti 4,56. Nolnya jangan ditulis. Kita hitung sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nanti kita tulis 10 pangkat 8. Kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ditulis 10 pangkat 8. Itu ya. Yang berikutnya, yang ini kalau kita baca 78.650.000. Wah, susah kan nyebutinnya. Nah, kita sederhanakan nih, berarti kita buat 7 koma sampai sini ya, karena di depan komanya itu harus satu angka. Kita tulisnya 7,865. Kita hitung koma. Gesernya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kali 10 pangkat 7. Nah, ini dinamakan bilangan yang besar karena juta-juta, ribu-ribu gitu ya. Nah, kalau angkanya besar, bilangannya besar, pangkatnya ini positif gitu ya. Sekarang ibu kasih contoh yang bilangannya sangat kecil. Nah, ini 0,000 sekian. Nah, ini ya. Kita sama notasi ilmiah itu depan angkanya harus satu angka nih. Yang ininya satu angka. Nggak boleh kita nulisnya komanya di sini. Berarti itu bukan pakai notasi ilmiah, masih penyederhanaan aja ya. Jadi kalau notasi ilmiah itu bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat yang ini berarti harus sampai sini ya angkanya, komanya. Makanya nanti kita tulis 2,34 sini. Kali, kita lihat aja kalau yang koma boleh kita ngegeserin koma ke sini 1 2 3 4 boleh, atau kita menghitung 0 yang ada di depan 1 2 3 4, berarti kita tulisnya 10 pangkat min 4.
karena nolnya di depan. Kalau yang ini nolnya di belakang, ya. Yang ini di depan. Oke. Tuh. Contoh yang berikutnya. Nah, ini 89. Berarti nanti kita nulisnya di sini 8,9 ya. Yang ini 234 jadi 2,34. Kalau 89 8,9 kali hitung nolnya ada berapa? 1 2 3. Jadi 10 pangkat min 3. Tuh. Satu contoh lagi. Berarti kita tulisnya di sini 6,52 ya. Oke. Sekarang hitung 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 10 pangkat min 8 gitu. Jadi ini angka-angka yang kecil atau bilangan yang kecil, maka ordenya dia berpangkat negatif. Angka besar ordenya positif, angka kecil ordenya negatif. Itu ya. Oke, bisa paham? Oke, nanti kalian bisa coba latihannya di lembar modul LK. Oke. Yang selanjutnya kita bahas angka penting. Angka penting itu angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran yang sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Nah, angka penting itu jadi angka hasil atau angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Biasanya angka penting itu ada koma-komanya, gitu ya. Yang ada koma-komanya karena dia diikuti oleh angka taksiran. Jadi yang di belakang koma-koma itu angka taksiran namanya. Kalau yang di depan koma itu angka pasti, gitu ya. Kita harus pelajari aturannya dulu. Yang paling awal itu menentukan jumlah angka penting. Jadi jumlahnya gitu ya. Jadi angka yang kita kenal itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 10 itu berarti kan 1 sama 0, 11 1 sama 1 gitu ya. Nah, aturannya gini. Yang pertama, untuk semua angka bukan 0 adalah angka penting. Maksudnya gimana, Bu? Jadi angka 1 sampai 9 itu angka penting. Gitu. Nah, ini contohnya. Kalau Ibu punya angka 2,56, berapa jumlah angka pentingnya? Kita hitungnya angkanya aja. Jadi ini 1, 2, 3. Berarti ini 3 angka penting. Bukan berarti 2 tambah 5 tambah 6, bukan ya. Tapi kita hitung aja jumlah angkanya ada berapa, ini ada 3 gitu. Nanti ke depannya angka penting kita singkat sama AP ya. AP angka penting. Nah, kalau yang ini berapa berarti? Oke, sip, 4 angka penting. Yang ini 5 angka penting. Sip, jadi gampang ya. Semua angka bukan 0, jadi angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Oke. Sekarang gimana kalau angkanya 0, Bu? Oke, jika angka 0 ada 3 kemungkinan. Kalau nolnya di depan, nolnya di tengah, dan nolnya di belakang. Nolnya yang di depan dulu ya. Nah, ini contohnya. Nih ada 3, Ibu kasih contoh 3 ini. Nolnya ada di depan. Kalau nolnya di depan, angka penting si nolnya nggak usah dihitung. Jadi yang 0 di depannya kita coret dulu. Jadi kita hitungnya yang ini aja. Berarti ini ada 1, 2, 3. Oke, berarti 3 angka penting. Yang kedua, nolnya kan dicoret tuh yang di depan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Berarti kalau yang ini berapa dong? Coret dulu nolnya. Oke, berarti 2. Sip, 2 angka penting. Oke. Sekarang yang di tengah, Bu, yang di tengah teh gimana maksudnya? Kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Ini kalau yang ini di depan angka bukan 0. Kalau yang ini di tengah angka bukan 0 nih. Nah, kalau nolnya ada di tengah-tengah, dihitung sama kita si nolnya gitu. Berarti kalau yang ini 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 angka penting. Yang ini berapa berarti? Oke, sip, 4 angka penting gitu ya. Baik, kita lihat sekarang untuk 0 yang ada di belakang angka bukan 0. Ini contohnya.
maaf. Ini nolnya ada di belakang angka 3, berarti nolnya ini semua ada di belakang ya. Nah, kalau nolnya ada di belakang, itu berarti terhitung angka pentingnya. Berarti kalau yang ini 1, 2, 3, 3 angka penting. Kalau yang ini, oke, ini 5 angka penting ya, yang bawahnya. Oke, 4 angka penting. Sip. Kita lanjut ke bagian yang C. Nah, ketentuannya. Kalau ada angka koma-koma panjang tapi ada tanda strip di bawahnya, berarti angka pentingnya kita hitung sampai tanda strip itu. Contoh yang ini kan harusnya 4 angka penting, tapi ada tanda strip di nomor 7 atau di angka 7, maka angka pentingnya jumlahnya dihitung sampai sini. Nah, berarti ini 1, 2. Berarti yang ini 2 angka penting. Yang ini karena ini stripnya ada di belakang, maka kita hitungnya sampai belakang. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang bawah, oke, 2 angka penting. Sip. Itu aturan jumlah angka penting. Yang selanjutnya kita belajar pembulatan berdasarkan angka penting. Aturan pembulatan seperti ini. Ada 3 aturan. Yang pertama, apabila angka yang dibuang nanti itu lebih besar dari 5, maka angkanya harus ditambahkan 1 ke depan. Kalau angkanya lebih kecil dari 5, angkanya dibuang aja, nggak usah ditambahkan ke depan. Nah, kalau angkanya sama dengan 5, kita harus lihat angka yang di depannya. Kalau angka yang di depannya ganjil, maka tambahkan 1 ke depan. Ya. Tapi kalau angka yang di depannya genap, maka angkanya dibuang. Jadi ngikutin yang ini ya. Kalau ganjil ikutin yang atas, kalau genap ikutin yang tengah gitu. Lihat dari kalimat kalian pasti pusing. Jadi kumaha sih ibu teh maksudnya? Nah, jadi kita harus lihatnya di contoh soal. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh soal perintahnya. Bulatkan bilangan berikut menjadi 3 angka penting. Jadi kita perlunya 3 angka penting saja ya. Jadi kalau minta soal 2 angka penting ya 2 angka penting. Sekarang ini contohnya 3 angka penting dulu. Oke, kita lihat yang ini. Ini ada 4 angka penting, yang ini ada 5, yang ini ada 4. Nah, karena kita dimintanya 3 angka penting, kita hitung dari depan 3 angka. 1, 2, 3 sampai sini ya. Berarti nah, angka 6 ini harus kita buang. 6 itu lebih besar dari 5, makanya ditambahkan 1 ke depan. Di sini set, berarti yang ini jadi 6, makanya kita tulisnya 3,46 gitu. Sekarang yang ini kita hitung 3 angka penting, 1, 2, 3 sampai sini ya. Berarti 2 angka ini harus dibuang. Nah, karena ini harus dibuang, kita lihat angka yang paling depannya aja yang ini. Ini angkanya 8. 8 itu lebih besar dari 5. Maka berikan ke depan 1 gitu ya. Nih, berikan ke sini 1 set, berarti hasilnya 6,49 karena tambah ke sini 1. Oke, sekarang yang ini 1, 2, 3 sampai sini, berarti ini angka 7-nya harus kita buang. Tuh. Kita harus buang 7 lebih besar. Ya, berarti yang ini 7-nya harus kita buang. Kalau 7-nya kita buang, tambahkan ke depan, ini jadi 10. Kita tulisnya 0, satunya ke depanin lagi, ini jadi 0, ini ke depanin lagi, jadi yang ini 6,00. Ini spesial ya, karena belakangnya 99. Kita bulatkan tambah 1 jadi 6,00 gitu. Bagaimana dengan angka yang dibuangnya lebih kecil dari 5? Nih ya, ini dimintanya 3 angka penting, berarti kita 3 ke depan, 1, 2, 3 sampai sini. Nah, 4-nya dibuang. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka 4-nya nggak usah ditambahkan ke depan 1. Langsung aja tulis 9,35. Yang ini 1, 2, 3. Oke, berarti yang ini harus dibuang. Kita tulisnya 8,32. Yang berikutnya, nah ini 1, 2, 3 ini dibuang. Nah, kita lihat angkanya yang ini 3 lebih kecil dari 5, maka hasilnya 9,13. Kita lihat sekarang yang angka dibuangnya sama dengan 5. Ini contohnya 3 juga ya. 3 angka penting, 1, 2, 3. Berarti ini yang 5 kan yang dibuang. Lihat angka depannya, ini depannya genap. 4 itu genap, berarti genap buang aja. Makanya hasilnya 2,34 gitu.
Yang ini 1, 2, 3, berarti tandanya sampai sini ya. Ini 3. Depannya ini 5. 5 itu ganjil, berarti kalau ganjil tambahkan 1 ke depan gitu ya. Nah, oke. Gitu, berarti 8,46 karena 5 tambahin 1 jadi 6. Yang ini 1, 2, 3. Ini dibuang, berarti nih 3-nya ganjil, makanya ditambah ke sini jadi hasilnya oke 2,24. Gitu ya. Itu untuk pembulatan aturannya. Ingat, kalau yang dibuangnya lebih besar dari 5 tambah 1 ke depan, kalau lebih kecil dari 5 dibuang, kalau sama dengan 5 lihat angka depannya. Kalau ganjil, oh maaf ini ya, ke komanya salah, harusnya di sini. Ganjil tambahkan 1, kalau genap dibuang. Itu untuk pembulatan. Oke. Yang selanjutnya kita kasih contoh atau pertanyaannya diganti. Bulatkan bilangan-bilangan berikut menjadi 2 angka penting. Jadi dimintanya cuma 2. Nah, yang ini ya. Ini ada 4 angka penting, ini ada 4 angka penting, ini ada 3 angka penting, tapi yang diminta 2 angka penting. Kita kasih tanda 1, 2. Set, berarti ini yang dibuang. Ini 7, berarti tambahkan ke depan, berarti 3,4. Ini 1, 2 sampai sini. Nah, 8 sama 6-nya dibuang. 8 lebih besar dari 5, ke depanin. Jadi 6,5 itu ya. Kalau yang ini ada 3 angka penting, kita hitung 1, 2 sampai sini. 6-nya dibuang. 6 lebih besar dari 5, tambahkan ke depan. Jadi 6,0 itu. Mudah kan? Kita contoh yang berikutnya. Ini juga sama, 3 angka penting, 3 angka penting, 4 angka penting. Yang diminta 2 angka penting. Berarti 1, 2. 3-nya dibuang. Karena 3-nya lebih kecil dari 5, maka hasilnya 9,3. Kalau yang ini 1, 2. Ini 2 yang dibuang, berarti hasilnya 7,3. Nih 1, 2. Nah, tandanya sampai sini. Yang dibuangnya 2 angka, 3 dan 3 sama-sama lebih kecil dari 5, makanya kita tulisnya 2,1. Yang sama dengan 5, untuk mengingat lagi yang tadi, 1, 2, 5-nya dibuang, depannya ganjil, berarti kita tulisnya 2,4. 1, 2, 5 dan 5 dibuang, tapi kita tetap lihatnya yang paling sini ya, paling ujung ini, yang dekat garis merah. Ini depannya genap, maka dibuang, jadi 6,4 gitu. Yang ini, nah 1, 2, 5 depannya genap, berarti dibuang gitu ya. Itu untuk pembulatan. Nah, yang selanjutnya kita harus tahu juga aturan penjumlahan dan pengurangan untuk angka penting. Ibu kasih contoh di sini penjumlahannya saja, tapi pengurangannya nanti caranya sama, cuman dikurangkan saja. Aturannya kalau penjumlahan atau pengurangan itu nanti hasil akhirnya itu harus mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang paling akhir di setiap bilangan angka penting gitu ya. Kita lihat contohnya deh, biar gampang. Ini contoh, biasanya soal-soal itu menulisnya mendatar nih kayak gini. Ini mendatar ya. Nah, pengerjaannya karena kita mengerjakan manual, kita mengerjakannya ke bawah kayak anak SD. Nah, yang ini disalin gitu ya, ini disalin, ini simpan di bawah caranya. Terus kasih tanda gitu. Kita tambah seperti biasa 7. Nah, ya ini kasih tanda dulu. Nah, ini angka-angka yang paling belakang ini namanya angka taksiran. Nah, kalau berarti yang ini panjang, paling belakang angka 7 ini angka taksiran. Kalau yang ini berarti 5 angka taksirannya gitu. Dijumlahkan seperti biasa ini ya. 7 ini tambahin 11, simpen 1, 10, simpen 1, 8. Berarti yang ini 3. Nah, si tanda merahnya itu kita turunkan. Nah, ini 5 diturunkan ke bawah lurusannya diturunkan gini ya. Nah, di sini ada 2 angka taksiran tuh ya, ada 2 tanda merah. Sedangkan hasil penjumlahan atau pengurangan itu aturannya harus mengandung 1 angka taksiran.
Jadi salah satunya harus dibuang. Yang pasti dibuang paling ujung lah ya, nggak mungkin yang tengah yang dibuang. Berarti yang ini angka 7 yang dibuang. Sesuai aturan pembulatan, angka 7 itu lebih besar dari 5, maka kita berikan 1 ke depan. Jadi hasilnya 3,802 ya, diberi ke depan. Nah, ini baru hasil yang terakhir ini yang kita pindahkan ke sini gitu. Sip ya? Gampang kan? Oke, lanjut soal contoh nomor 2. Oke. Nih, seperti biasa nanti contoh soalnya pertanyaannya pasti mendatar nih bentuknya. Kayak gini. Mengerjakannya kita ke bawahin kayak anak SD. Oh, jangan lupa kalau koma-koma itu penjumlahan ditulisnya lurusan koma ya, koma sama koma lurusnya, jangan ininya di belakang gitu lurus, tapi koma sama koma lurus gitu ini menulisannya ya. Kasih tanda dulu ini. Kalau udah ditulis 9, di sini 4 juga ada. Baru kita jumlahkan seperti biasa. Kasih tanda lagi, turunkan tandanya. Nah, ini turunkan ke sini, ini turunkan ke sini. Nah, ini ada 2 tanda, berarti ini 2 angka taksiran. Hasil akhir harus 1 angka taksiran, maka yang dibuang segini gitu ya. Jangan 9 aja yang dibuang, tapi harus sama 8-nya, karena angka taksirannya ada di ujung sini gitu. Nah, ini 8 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke depan sehingga kita dapat hasil 9,02. Pindahkan tuh hasilnya ke jawaban. Oke. Satu lagi ya contohnya ya. Oke, penulisannya sama, ini mendatar. Tuh, 7,567 ditambah 2,13. Nah, tulis dulu ke bawah. Ya, tulis seperti biasa. Ditambah komanya lurusan koma, kasih tanda. Ini angka taksiran, ini angka taksiran. Dijumlah seperti biasa, angka taksirannya diturunkan. Oke. Ini ada 2 angka taksiran, maka yang satu harus dibuang. Nah, ini kebetulan angka hasil akhirnya lebih besar dari 5 terus ya. Berarti ini dibulatkan ke depan. Makanya ini hasilnya 5,44. Sip, kita pindahkan ke depan. Swing. Nah, itu untuk penjumlahan. Sekarang kita coba yang perkalian. Itu. Baik, kita bahas perkalian dan pembagian. Ibu kasih contohnya perkalian. Pembagiannya nanti kalian mengikuti cara perkalian ya. Ibu kasih contoh. Ini perkalian. Hasil akhirnya perkalian itu atau pembagian juga harus mengandung jumlah angka penting yang paling kecil. Kalau lihat dari kalimat kalian pasti bingung, tapi kalau lihat contoh perhatikan ya biar bisa. Ini lebih mudah maksud dari kalimat yang ini. Contoh yang ini 4,57 kali 2,5. Nah, kita lihat yang ini. Yang pertama ini berapa angka penting? Ya, 3. Nah, yang berikutnya yang ini 2,5 itu berapa angka penting? 2. Nah, berarti 3 sama 2 kan ini yang kecil nih. Jadi hasilnya nanti harus 2 angka penting gitu. Hasilnya sepanjang apapun nanti hasil hitungannya, tapi kita harus bulatkan menjadi 2 angka penting gitu. Perkaliannya karena kita mengerjakan manual, kita kalikan seperti anak SD ke bawah ya. Kalikan ke bawah dan komanya jangan dulu dimasukkan. Kita hitung angkanya aja kayak gini. Tuh. Ya, jadi kali seperti biasalah dikaliin. Misalnya 5 kali 7, 5 kali 5, 5 kali 4 gitu ya. Nanti dapat hasilnya. Yang ini yang berikutnya juga sama. 7 kali 2 14, simpen 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11 gitu ya. Terus nanti kita jumlah nih. Nih, kita jumlah seperti biasa kita jumlah. Nah, baru komanya kita hitung. Ini ada 2 angka, ini 1 angka, berarti 3 angka kalau dijumlah. 1 2 3, simpen komanya di sini gitu. Ya. Karena hasilnya harus 2 angka penting, kita tandain 2, 1 2, maka angka yang ini harus dibuang, 3 angka yang ini gitu. Ini 4 itu lebih kecil dari 5. Oke. 4 2 5 ini harus dibuang. 4 ini lebih kecil dari 5, makanya kita pembulatannya dibuang aja gitu ya. Jadi hasilnya 11 gitu. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah,
ini ya tadi ya, hasilnya 11 berarti ini. Contoh soal yang kedua, contoh soal mah nggak usah banyak-banyak ya, 2 aja. Kalau latihan boleh banyak gitu, biar adil. Ibu udah banyak ngomong, nanti kalian banyak bekerja. Oke, soal nomor 2. Ini sama ya. Ini soal nomor 2, 7,234 kali 1,42. Nah, ini biasanya perintahnya selesaikan operasi bilangan berikut menurut angka penting. Biasanya seperti itu. Kita lihat dulu. Yang ini berapa angka penting? 4 ya. 4 angka penting. Yang sebelahnya ini 1, 2, 3 angka penting. Berarti hasilnya nanti harus 3 angka penting ini ditandai. Pengerjaannya sama kayak soal nomor 1. Kita tulisnya ke bawah tanpa koma. Komanya dihilangkan dulu, jangan dulu ditulis. Biar kalian ngitungnya gampang. Kalau perkalian, beda lagi dengan penjumlahan atau pengurangan ya, yang awal. Ya, kita kalikan seperti biasa, 4 kali 2 8, 6 kali 2 3 kali 2 6 gitu. Ke bawah seperti biasa kita kalikan angka yang berikutnya, terus angka yang berikutnya tuh. Terus kita jumlahkan. Sama, ini pelajaran anak SD pasti bisa ya. Cuma kalian harus teliti hasil perkaliannya. Kita jumlahkan ke bawah. Nah, setelah dijumlahkan kita lihat ini di belakang komanya ada 3, ini di belakang komanya ada 2. Jadi kalau dijumlah 5, kita cari 5 angka. 1 2 3 4 5. Maka komanya ada di sini. Nah, karena yang diminta 3 angka penting, kita tandain 3 1 2 3. Nah, berarti ini kita buang sampai sini. Ini angka dibuang, angka 7. 7 itu lebih besar dari 5. Maka kita akan bulatkan menjadi ya, kalau lebih besar dari 5 tambahkan ke depan 1 ya, jadi 10,3. Jadi hasilnya 10,3 gitu. Mungkin itu pembahasan untuk pertemuan hari ini. Nah, kalian bisa pelajari lagi, diulang-ulang videonya. Setelah itu silahkan kerjakan LK yang sudah ibu sediakan pada form tugas. Selamat bekerja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.